fam, that's what they call me. Promise that. Baik, perkenalkan nama saya Fuji Rahmat dari kelas Agribisnis C dengan NIM 2006 Saya akan melakukan penyuluhan pertanian dengan alat peraga, yaitu saya menggunakan brosur pengendalian pupuk terhadap tanaman kelapa sawit di Riau. Terima kasih. Elevate full body discharge to you. Udah belakang. Kan nama saya Puji Rahmat Pak dari Universitas Riau, Fakultas Pertanian Jurusan Agribisnis. Ya, ada keperluan apa-apa Pak? Bapak sebelum saya kan di sini ingin penyuluhan pertanian, perkenalkan POC dengan alat peraga yang saya punya. Sebelum Bapak mupuk kelapa sawit ini dengan pupuk apa ya Pak? Oh, selama ini Bapak pupuk pakai pupuk SS, KCL, MOP dengan dolomit. Sebelumnya Bapak tidak pernah mendengar yang namanya pupuk VOC. VOC itu apa manfaatnya untuk kelapa sawit? Nah, manfaat VOC ini kelebihannya gini Pak. Ya kalau menggunakan pupuk biasa gitu dah. Ini nitrogen, fosfor, kalium, dan air yang lebih banyak jika dibandingkan dengan pupuk organik padat yang berbahan dasar kotoran sapi gitu. Iya. Dan kelebihannya juga pupuk organik cair mengandung perangan tumbuh yang sangat digunakan sebagai mengatur tumbuh tanaman. Bisa dibandingkan dengan pupuk organik cair ini sifatnya sifat yang aman bagi kesehatan dan ramah terhadap lingkungan. Terus masalah pertanian di sini apa aja gitu Pak? Kalau pertanian di sini meliputi kelapa sawit, karet, terus ini tanaman-tanaman palawija ada juga sedikit. Habis itu pembibitan karet pun ada juga yang dikenal dengan namanya pengoperasian bibit karet unggul yang terkenal di dinas perkebunan. Sebelumnya Pak udah pernah buat pupuk VOC nggak Pak? Enggak pernah. Nah nanti saya bakal jelasin bagaimana caranya. Kita nih juga bakal buat pupuk VOC. Luas lahan Bapak ini kira-kira berapa gitu? Ada 2 hektar. 2 hektar ya Pak ya. Itu semua ada manen buah besar gitu Pak? Udah. Terus sebelumnya udah ada penyuluhan pertanian di ladang Bapak ini Pak? Belum pernah ya Pak ya? Untuk biaya pemupukan itu berapa kira-kira per tahun per bulan gitu? Untuk biaya pemupukan per hektar itu dia mencapai sekitar 200 Itu per bulan? per 4 bulan. Dalam setahun dia bisa memupuk 3 kali, dan dia akan mencapai hampir 3.600.000 ini. Jadi kalau VOC ini Pak, dia nggak kayak seperti urea atau yang lain gitu atau KCL gitu. Nah, ini mengaplikasikan melalui akar tanaman gitu Pak. Kan kalau misalnya urea apa tuh kan dia ke batang dulu baru ke daun baru ke buah. Kalau ini langsung mengaplikasikan ke akar gitu Pak. Iya. Dan ini kalau misalnya pupuk biasa itu kan biasanya melalui daun. Dari daun langsung ke buah dia tanpa ada proses dari batangnya. Nah kalau ini dia dari akar ya, dari akar naik ke batang, naik ke daun, baru naik ke buah deh itu Pak. Jadi bisa menambah buah itu. Jadi cara pembuatan di sini Pak,
sederhana. Didaunin yang tercacah terlebih dahulu. Cacah dicampur dengan kotoran sapi, tanah, air, dan EM4. Campuran disimpan dalam emberan yang bawahnya dibolongin lalu ditutup dengan plastik. Selama 3 minggu, setiap 1 minggu penutupan dibuka selama 5-10 menit. Dan setelah itu ditutup kembali, hindari paparan sinar matahari langsung. Iya. Setelah kita proses itu baru kita langsung layak digunakan ke sawitnya langsung. Berdasarkan teknik pembuatan pupuk organik, cair terbagi menjadi 2 macam, antara lain pupuk organik cair ini dibuat dengan cara sederhana, yaitu menggunakan bahan seperti limbah peternakan dan limbah pertanian. Contoh bahan dari limbah peternakan yang dapat dimanfaatkan menjadi pupuk organik cair adalah urin dan kotoran ternak dan limbah peternakan lainnya. Sedangkan contoh bahan berasal dari limbah pertanian yang dapat dimanfaatkan menjadi pupuk organik cair adalah buah-buahan yang sudah busuk dan limbah pertanian lainnya. Pupuk organik cair hasil industri. Pupuk organik cair ini diproduksi secara industri dan memiliki sertifikasi tertentu. Contoh pupuk organik cair ini adalah lain elang biru, promo, dan subrios plus. Nah, jika perlu Pak, ini baca dulu Pak. Assalamualaikum Pak. Perkenalkan, nama saya Puji Rahmat dari Universitas Riau, jurusan Agronomis Pertanian, Fakultas Fakultas. Jadi mau diapain ini? Bapak sebelumnya udah pernah dengar pupuk POC nggak Pak? Belum pernah. Nah, saya di sini akan menjelaskan menggunakan alat peraga saya. POC ini dia kayak pupuk non organik Pak. Non organik, Pupuk organik Pak. organik. Nah, dia ini cara pembuatannya itu seperti kayak daun-daunan gitu, kita cacah dulu Pak. Terus kita cacat setelah dicampur dengan kotoran sapi, tanah, air, dan EM4. Tahu EM4 Bapak? Nggak tahu. EM4 itu dia sejenis kayak minyak-minyak gitu Pak. Terus campuran disimpan dalam ember yang di bawahnya dibolongi lalu ditutup dengan plastik. Nah, setelah itu kan kita udah masukkan ke ember kan Pak. Nah, itu kita diamkan selama 5 atau 10 menit. Nah, itu selama 3 minggu. Setiap 1 minggu penutupan dibuka selama 5 atau 10 menit. Nah, setelah 1 minggu, setelah 1 minggu sekali kan itu kan waktu kan itu kan 3 minggu Pak. Iya. Nah, setelah 1 minggu sekali kita buka tutupnya selama 5-10 menit gitu. Oh, setiap 1 minggu penutup dibuka selama. Iya, ini kelebihan pupuk organik ini memiliki jumlah kandungan nitrogen, fosfor, kalium, dan air yang banyak jika dibandingkan dengan pupuk organik padat yang berbahan dasar kotoran sapi padat. Nah, ini lebih tinggi fosfor Pak, kalium, dan airnya Pak. Kan kalau kelapa sawit ini ya harus butuh banyak air deh ini. Iya. Kadang rawa aja sampai kering gitu. Iya, mantap juga. Nah, pupuk organik ini mengandung zat pengasam tumbuh yang dapat digunakan sebagai pengantar tumbuhan tanaman. Jika dibandingkan dengan pupuk organik cair memiliki sifat yang aman bagi kesehatan dan ramah terhadap lingkungan gitu. Nah, segitu dari saya Pak. Terima kasih untuk waktu penyuluhan pertanian Pak. Terima kasih Pak. Gimana nih, Pak? Bisa ini buat apa pupuk sawit nih ya, kurus. Ela veio pro baile de shortinho, faz de bico. Baile de shortinho, faz de bico.